Saya sampai waktu mau berangkat ke Saudi, awal saya mau belajar tahun 90, teman-teman ayah saya sempat titip pesan dari kota Makassar, Khalid, nanti kamu ke Saudi, ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi. 6 bulan pertama teman-teman sekalian, semua guru yang masuk saya ketakutan lihat, ini Wahabi nih. Apa ini Wahabi nih? Mau yang menakutkan ini. Setiap guru masuk di Madinah, wallahi saya bersumpah atas nama Allah teman-teman sekalian, tidak pernah ada sebutan nama Wahabi. Yang ada cuman qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, wallahi. Atau diikuti dengan penjelasan Ibnu Abbas, sahabat, Ibnu Umar, sahabat. Nih pemahamannya mereka. Teman-teman sekalian, saya kasih jawaban secara akal sehat. Rasulullah SAW lahir di mana? Di Mekah. 13 tahun fase turunnya ayat-ayat Makkiyah di mana? Di Mekah. Setelah itu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Berapa tahun Nabi di Madinah? 10 tahun. Sampai meninggal kan? Kuburannya ada di sana. Demi Allah, Mekah sama Madinah markas Islam. Ada orang mengatakan itu markas Wahabi, markas. Ini tempat Nabimu lahir dan mati. Muhammad Nabina Binuru Hadina Im Makkah Hamimi Nuru Satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Pertanyaan, apakah ada jaminan dari Allah dan Rasulnya bahwa orang yang belajar di Madinah sudah pasti ilmunya betul atau ilmunya murni? Atau dengan bahasa lain, orang yang belajar di Makkah dan Madinah sudah dipastikan lewat ilmunya itu dia tidak akan sesat menyesatkan orang? Jawabannya tidak. Sehingga kalau ada yang membangun opini ini, berarti secara mutlak, berarti orang itu sadar tidak sadar telah sesat dan menyesatkan orang. Jadi Makkah adalah potongan bumi yang terbaik. Kedua adalah Madinah. Ketiga adalah Baitul Muqaddas tanpa ragu. Tetapi apakah setiap ilmu yang dipelajari di sana itu yang dia diajarkan di sana pasti ilmu yang betul, yang lurus, yang tidak sesat dan menyesatkan? Jawabannya tidak, tergantung siapa yang mengajar dan tergantung ilmu apa yang diajarkan. Paham tidak? Jadi ini opini atau logika yang sesat menyesatkan itu. Kalau orang yang mengajar adalah ahlu sunnah wal jamaah hakiki, yang mereka ajarkan lewat Al-Quran dan hadis, lewat kefahaman salafus saleh dengan sanad yang muttasil tanpa ada manipulasi, maka bukan hanya di Makkah dan Madinah, ilmu ini kalau diajarkan di mana-mana saja itu tidak bakalan sesat dan menyesatkan orang. Tetapi kalau yang mengajar di Madinah dan yang diajarkan itu adalah ilmu yang hanya mengatasnamakan salafus saleh, tetapi hakikatnya tidak, walaupun yang dia bawa adalah Al-Quran dan hadis, nama-nama sahabat. Mau di Makkah diajarkan, mau di Madinah diajarkan, mau di Baitul Muqaddas diajarkan, mau di Indonesia diajarkan, mau di India, di Pakistan, di mana-mana saja, sudah pasti sesat menyesat. Maka jangan kita membangun opini yang salah. Keagungan Makkah di hati setiap orang Islam itu wajib. Kecintaan Madinah di setiap orang Makkah itu wajib. Begitu pula Baitul Muqaddas. Tetapi mengamini setiap yang datang dari Makkah dan Madinah, kalau itu sudah betul, tanpa mengembalikan kepada ajaran yang murni lewat ulama-ulama yang ahli, maka itu salah. Karena tidak ada nas yang sharih, tidak ada hadis yang jelas yang membayangkan masalah ini, yang mengungkit masalah ini. Jadi itu kaidah ya, kaidah diingat, jangan kita dibodoh-bodohi. Jangan kita gampang nanti kalau kita pakai kaidah ini, kita insya Allah tidak bakalan dibodoh-bodohi sama orang. Jangan kamu beranggapan bahwa semasa saya belajar di sana yang didengar qala Allah, qala Rasulullah, paling tidak di bawah itu adalah ucapan para sahabat.
Terus karena kalau Allah, kalau Rasul sudah pasti betul yang disampaikan, sabar dulu. Kalau Allah betul, kalau Rasul betul, kalau bukan hadis palsu. Tetapi penjelasan dari kalau Allah dan kalau Rasul itu yang harus ditimbang lagi, betul atau tidak. Yang bisa menimbang siapa? Tentu yang punya dasar. Saya kasih contoh, kamu ke Iran. Tamat SMA langsung kamu ke Iran. Satu dunia kecuali orang-orang yang telah mempelajari akidah mengatakan bahwa Iran itu adalah basis Islam. Basis saat dulu kita belum belajar, terjadi perang antara Iran dan Irak. Apa yang diberitakan? Perang saudara. Ya kita mengamini karena kita tidak punya dasar. Nol kita. Apa yang disampaikan itulah yang kita yakini, kita benar. Sekembali, berangkat kamu tamat SMA, belum tahu pelajaran akidah yang betul yang mana. Belum tahu masalah-masalah dalam cara sholat dalam Islam itu yang betul bagaimana. Kamu belum tahu sejarah pengangkatan kekhalifan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak tahu mengenai penjelasan Al-Quran yang disampaikan oleh para ulama hak. Begitu pula hadis-hadis Nabi SAW. Maka saat kamu berangkat ke Iran, tatkala yang diajarkan ilmu, karena di otak dan pemikiranmu sebelum berangkat, di sana kan basis Islam. Basis Islam. Maka tentu yang diajarkan kamu anggap betul semua. Tetapi kenyataannya tidak. Atau ada yang mengatakan jangan berangkat ke Iran, sana tempat Syiah itu. Kamu tidak punya modal ilmu agama yang mumpuni. Belum bisa membedakan mana yang betul, mana yang salah secara detail. Kamu bilang saya ke sana saja dulu. Lalu ini ya yang bagus saya ambil, yang tidak saya. Padahal kamu sendiri belum punya dasar. Sesampai di sana, kamu diajarkan qala Allah, qala Rasul. Kamu bilang, di orang-orang sebelum saya berangkat katanya hati-hati. Yang saya dengar di sini qala Allah, qala Rasul. Akhirnya yang diajarkan semua kamu ambil. Saya tanya, orang itu setelah kembali dari Iran ke Indonesia, yang dia bawa ajaran Islam yang murni atau ajaran Islam yang sesat? Sesat, tapi dia tidak sadar. Maka sama seperti itu saat berangkat ke Makkah, saat berangkat ke Madinah, yang hari ini bukan rahasia khusus tapi rahasia umum sudah. Di sanalah tempat orang-orang Wahabi mensiarkan ajaran-ajaran sesat mereka. Kamu nol besar berangkat, dengar qala Allah, qala Rasul. Mana Wahabi? Tidak pernah saya dengar Wahabi. Diambil mentah-mentah. Jelas kamu pula akan bawa ilmu yang kamu sendiri sesat dan menyesatkan orang. Atau sebelum kau berangkat diwanti-wanti, hati-hati, jangan kamu ambil ajaran Wahabi, sementara kamu sendiri belum bisa memilah-milih mana ajaran yang sesat, mana yang lurus. Walaupun di dalam pelajaran tidak disebut-sebut Wahabi, yang selalu disebut qala Allah, qala Rasulullah, dan ucapan-ucapan sahabat. Tetapi tentu dalam penjelasan berkaitan dengan ayat Al-Quran dan hadis, tentu akan menguatkan akidah sesat mereka karena kamu masih nol, atau kamu hanya punya fondasi yang rapuk. Nah, tentu kamu akan mengambil, tidak bisa memilah-milih. Kamu bilang yang saya dengar kalau Allah, kalau Rasul, demi Allah tidak pernah saya dengar satu kali pun Wahabi. Akhirnya apa? Orang seperti ini pulang ke negaranya, apa yang dia bawa ajaran? Ajaran yang menyebabkan dia sesatkan orang lain. Maka kaidah tadi dilihat. Kaidah yang di awal-awal saya sampaikan. Saya ulangi lagi. Bukan tempatnya yang kita lihat. Walaupun tempatnya itu sudah dijamin oleh Allah kesucian, keutamaannya. Kita yakini itu. Tetapi tidak ada jaminan dari Allah
bahwa dari semua yang dipelajari dari tempat itu sudah pasti betul, sudah pasti tidak sesat dan menyesatkan. Tidak. Paham tidak? Tergantung siapa yang mengajar dan apa yang diajarkan. Semoga bermanfaat. Subhanallah. Subhanallah.